Halo mitra pendengar, bertemu lagi dengan saya Bang Saman di channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang akan mengajak kalian untuk melakukan perjalanan wisata horor lewat kisah-kisah nyata dari para narasumber. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah lanjutan dari sahabat kita Doni. Ternyata kisah tentang dia tersesat masuk ke alam gaib saat mendaki Gunung Salak tidak selesai sampai dia berhasil selamat. Namun, teror para penghuni Gunung Salak terus berdatangan saat dia pulang. Jadi, persiapkan diri kalian dan pasang sabuk pengaman kalian, karena perjalanan wisata horor akan segera dimulai. Beberapa hari setelah kejadian di Gunung Salak, saya pikir setelah saya pulang semuanya sudah selesai. Tapi ternyata saya salah, karena setelah kejadian yang saya alami di Gunung Salak, saya justru terus-terusan mendapatkan teror. Awalnya pada saat itu, ketika saya tidur, saya bermimpi aneh. Dalam tidur, saya berada di sebuah hutan, dan di hutan itu saya berjalan di sebuah jalan setapak. Ketika saya berjalan, saya melihat sosok wanita dengan baju warna putih sedang duduk di atas pohon. Dan saya perhatikan dia sedang menggendong bayi. Wajah wanita itu tidak terlihat jelas karena tertutup oleh rambutnya yang lebat. Dan ketika saya melintas, dia mendadak melihat ke arah saya. Pas saya lihat wajahnya sangat pucat, saya pun langsung berlari menyusuri jalan. Namun di arah depan, di sebelah pohon, saya melihat sosok berwarna putih. Pas saya berjalan mendekat, ternyata sosok itu adalah sosok pocong yang mempunyai wajah berwarna hitam. Saya yang kaget langsung berlari lagi sampai saya melihat sebuah rumah. Rumahnya berbentuk panggung. Kemudian saya masuk ke rumah itu, dan ternyata di dalam rumah itu ada sosok kakek-kakek. Dan wajah kakek-kakek itu sama persis seperti wajah kakek-kakek yang saya temui saat mendaki gunung. Si kakek itu berkata sambil tersenyum sinis, "Tempatmu sekarang di sini dan kamu tidak akan bisa pulang." Setelah dia berkata seperti itu, dia langsung tertawa dengan suara yang keras. Sontak, saya yang ketakutan langsung berlari ke arah pintu. Namun, pintunya mendadak tidak bisa dibuka. Saya mencoba mendobraknya, tapi tetap tidak bisa dibuka. Dan di saat saya dalam kepanikan itu, seketika saya terbangun dari tidur. Saya bersyukur, ternyata yang saya alami itu hanyalah mimpi. Namun anehnya, ketika saya bangun, baju saya basah dengan keringat, seperti saya sudah berlari sangat jauh. Dan yang anehnya lagi, pundak saya terasa pegal, seperti kejadian saya mencoba mendobrak pintu itu nyata. Setelah itu, saya melihat jam. Waktu itu menunjukkan jam 2 pagi. Saya yang merasa haus, berniat untuk pergi ke dapur mengambil air minum.
Rumah saya kan mempunyai 2 lantai, dan posisi kamar saya kan berada di lantai atas. Jadi, kalau saya mau ke dapur, saya harus melewati tangga. Dan rumah saya mempunyai halaman belakang yang cukup luas. Di sana ada pohon mangga dan rambutan. Nah, posisi dapur kan ada di belakang, dan jendelanya pun menghadap ke halaman belakang. Jadi, dari dapur saya bisa melihat halaman belakang lewat jendela. Singkat cerita, pas saya sedang minum di dapur, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari jendela. Suaranya seperti ada orang yang mengetuk pintu. Dengan penasaran, saya pun langsung mendekati jendela. Dan ketika saya buka tirai jendela, saya langsung kaget. Karena saya melihat sosok kakek-kakek yang saya temui di gunung dan di dalam mimpi saya. Si kakek itu sedang berdiri di bawah pohon mangga sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah saya. Seketika, saya pun langsung panik dan lari ke arah kamar. Ketika saya berlari ke arah kamar, kan kalau dari dapur mau ke kamar, saya harus melewati ruang tamu. Karena posisi tangga itu berada di tengah ruang tamu. Pas saya lari, saya melihat sosok wanita sedang duduk di kursi ruang tamu. Wanita itu berambut lebat dengan pakaian putih. Namun, dia sedang mengusap-ngusap seorang bayi. Dan pas saya perhatikan, ternyata itu adalah bayi pocong. Dengan perasaan takut, akhirnya saya berlari menuju kamar dan langsung kunci pintu. Saya pun kembali tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Karena waktu itu masih libur sekolah, seperti biasa hari itu saya bermalas-malasan di kamar. Pada waktu sore, teman satu komunitas mengajak saya untuk nongkrong sambil bercerita pengalaman masing-masing selama mendaki beberapa gunung. Singkat cerita, saya pulang. Waktu itu jam 8 malam. Waktu itu saya menggunakan sepeda motor dan saya pulang dengan Randy, salah satu teman tongkrongan saya tadi. Nah, pas perjalanan pulang, kan kita satu arah. Dia juga bawa motor, jadi kita menggunakan motor masing-masing. Di tengah perjalanan, saya sama dia ngobrol, tapi entah kenapa, pas kita ngobrol, dia mendadak panik seperti ketakutan. Saat itu juga dia bilang, "Don, saya duluan ya." Dia langsung ngebut bawa motornya meninggalkan saya. Saya pun terheran-heran kenapa dia mendadak seperti itu. Mungkin dia sedang kebelet, makanya dia buru-buru. Singkat cerita, karena lapar, saya pun singgah dulu di sebuah warung nasi goreng. Di sebelah warung nasi goreng itu ada pedagang bakso. Pas saya nengok ke arah pedagang bakso itu, saya melihat sosok pocong di pinggir pedagang bakso itu. Saya yang kaget pun langsung memalingkan wajah. Dan karena penasaran, saya coba lihat lagi. Dan kali ini pocong itu menatap ke arah saya dengan mata yang melotot dan wajah yang berlumuran darah. Saat itu saya benar-benar ketakutan. Dan saking ketakutannya, saya langsung lari naik motor dan tidak jadi membeli nasi gorengnya. Dengan perasaan was-was, akhirnya saya pun tiba di rumah. Dan saat saya pulang, saya mengalami suatu keanehan lagi. Jadi, pada saat saya sampai di depan rumah, saya membuka gerbang.
Nah, ketika saya memasuki gerbang, saya melihat ibu sedang menyapu di halaman. Saya langsung negor, "Bu, kok malam-malam gini menyapu halaman? Kan gak boleh, Bu." Waktu itu posisi ibu saya membelakangi saya, dan saya yakin itu ibu saya. Namun setelah saya tegur, kok gak menjawab. Saya pikir mungkin ibu sedang fokus menyapu. Pada saat itu, ketika saya masuk, justru saya melihat ibu sedang menonton TV. Sontak saya pun langsung kaget. Lalu saya tanya, "Bu, kan tadi ibu lagi di luar sedang menyapu halaman?" Dengan wajah yang terheran-heran, ibu saya lalu menjawab, "Kamu ngomong apa, Don? Dari tadi ibu menonton TV di sini sama adik kamu. Coba aja tanya sama adik kamu." Ketika mendengar jawaban itu, saya langsung terdiam dan berpikir, kalau dari tadi ibu sedang menonton TV, lalu siapa yang menyapu halaman tadi? Dengan perasaan yang gak karuan, saya pun langsung pergi ke kamar untuk tidur. Singkat cerita, karena merasa lapar, saya pun terbangun. Waktu itu, ketika saya melihat jam 1 malam. Akhirnya, saya pergi ke dapur untuk mencari makanan. Di keluarga saya, kalau semua udah tidur, sebagian lampu itu kan dimatikan. Jadi, paling hanya beberapa lokasi yang terang. Waktu itu setelah saya dari dapur untuk mengambil makanan, di saat saya mau kembali ke kamar, saya melihat sesuatu sedang berdiri di tangga. Karena agak gelap, saya yang lihat itu seperti kain putih. Namun, kain itu seperti berdiri tegak. Dengan rasa penasaran, saya pun mencoba mendekat untuk melihat. Ketika sudah dekat, sontak saya pun langsung berteriak, "Pocong! Pocong!" Ternyata sosok itu adalah pocong. Dan ketika saya lihat wajahnya saat itu, hitam, seperti tidak ada wajahnya. Karena teriakan itu, akhirnya ayah dan ibu terbangun. Dan sontak mereka menghampiri saya dan bertanya, "Kamu kenapa, Don?" Saya yang ketakutan pun sambil menunjuk ke arah tangga. "Itu ada pocong." Ayah saya pun menyalakan lampunya, dan ketika saya lihat, pocong itu sudah menghilang. Singkat cerita, kami pun duduk di ruang tamu. Saya yang ketakutan menceritakan semua pengalaman yang saya alami sejak kemarin dan yang baru saja terjadi kepada mereka. Namun, orang tua saya seakan tidak percaya. Mereka malah menganggap kalau itu hanya halusinasi saya. Akhirnya, ayah menyuruh saya untuk kembali ke kamar tidur. Di kamar tidur, saya tidak bisa tidur. Saya hanya duduk sambil melamun tentang kejadian-kejadian yang saya alami belakangan ini. Waktu itu menunjukkan jam 2:30 pagi. Tak terasa, saya mulai merasakan ngantuk, dan saya pun akhirnya tertidur. Namun, di saat saya tertidur, saya seperti mendengar suara bisikan orang berbicara. Ayo pulang, tempatmu bukan di sini, tapi di gunung bersama kami. Dan bisikan itu terus berulang-ulang di telinga saya. Ketika saya mencoba membuka mata,
saya seperti melihat seseorang di samping tempat tidur. Dan ketika saya lihat dengan jelas, ternyata sosok itu adalah kakek-kakek yang kemarin saya temui. Dengan perasaan yang tidak karuan, saya pun lalu menutupi wajah saya dengan bantal. Dan tanpa saya sadari, saya langsung tertidur. Singkat cerita, ketika saya bangun tidur, saya melihat kondisi sudah terang. Dan pada saat saya melihat jam, waktu itu menunjukkan jam 9 pagi. Saya langsung bangun dan langsung menelpon Ilham dan Seto untuk bertemu. Pada saat itu, saya menggunakan telepon rumah, karena memang pada masa itu handphone masih jarang. Kami pun akhirnya bertemu di sebuah warung kopi, tempat kami memang suka nongkrong. Saya lalu menceritakan semua kejadian teror makhluk yang saya alami kepada mereka. Dan ternyata Seto dan Ilham pun sama. Mereka mengalami hal yang saya alami juga. Lantas, setelah kami selesai bercerita, kami sepakat untuk bertemu Bang Iwan untuk mencari tahu tentang hal yang kami alami. Singkat cerita, kami pun bertemu Bang Iwan. Lalu kami menceritakan semua kejadian yang kami alami. Bang Iwan pun cuma tersenyum sambil berkata, "Nah kan, sekarang kalian tahu kan akibatnya. Sebelum berangkat ke Gunung Salak, saya sudah sering mengingatkan kalian untuk menjaga etika. Kalian malah kayak yang gak percaya. Sekarang kan penghuni Gunung Salak jadi ngikutin kalian." Kami pun langsung tertunduk karena merasa menyesal. Kemudian Bang Iwan pun kembali berbicara. Katanya gak percaya hal gaib. Sekarang ketika mendapatkan teror malah takut. Kami bertiga memang tidak percaya hal gaib, karena menurut kami alam gaib itu tidak ada. Makanya kenapa kemarin ketika pendakian kami cenderung berkata sembarangan. Dan saya pribadi pun selama melakukan pendakian ke beberapa gunung tidak pernah mengalami gangguan gaib. Tapi saya sadar kelakuan kami sangatlah keterlaluan. Kami pun meminta tolong ke Bang Iwan agar kami tidak terus-terusan diteror. Bang Iwan pun lantas berkata, "Masalah kalian pasti saya bantu, karena bagaimanapun saya masih bertanggung jawab atas pendakian kemarin. Sekarang kalian lebih baik pulang. Nanti jam 8 malam kalian datang ke tempat base camp komunitas saya dan Doni berkumpul. Doni juga tahu tempatnya. Nanti kalian pergi aja bareng sama Doni." Setelah itu kami pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, saya, Ilham, dan Seto pun berangkat ke base camp. Sesampainya di sana, saya melihat ada beberapa anggota yang lain, termasuk Randy, salah satu teman saya yang kemarin mendadak meninggalin saya ketika habis nongkrong. Ketika saya sampai di sana pun, Randy langsung menghampiri saya. Dia pun berkata, "Don, emang bener ya kamu diikuti penghuni Gunung Salak?" Ternyata kabar tentang saya diteror sudah menyebar ke anggota yang lain. Lalu Randy pun berkata lagi, "Pantesan kemarin pas waktu kita pulang barengan kan, saya mendadak melihat sosok pocong terbang di belakang kamu. Kemudian pocong itu duduk di jok belakang kamu dan langsung menatap ke arah saya dengan tatapan yang melotot. Makanya kenapa kemarin saya langsung kabur ninggalin kamu juga."
Saya pun lalu menjawab, "Wah, pantesan saja kemarin kamu ninggalin aku. Aku pikir kamu kebelat." Sambil menepuk pundak saya, Randy pun meminta maaf. "Maaf ya Don, saya bukannya gak mau ngasih tahu kamu, tapi kalau saya kasih tahu kamu, saya takutnya kamu malah kaget." Di saat saya dan Randy sedang mengobrol, Bang Iwan kemudian mengajak saya, Seto dan Ilham untuk masuk. Lalu Bang Iwan pun bilang, "Kita tunggu Bang Heru datang, karena cuman dia yang bisa bantu kalian." Saya memang kenal dengan Bang Heru, dan saya sering dengar kalau Bang Heru bisa melihat makhluk gaib. Tak lama kami menunggu. Bang Heru pun datang sambil berkata, "Itu di luar kenapa banyak sekali orang-orang berpakaian kerajaan?" Seakan sudah mengerti dengan ucapan Bang Heru, Bang Iwan pun lalu menjawab, "Oh, orang-orang itu mereka yang mempunyai urusan dengan 3 orang ini nih Bang." Lalu Bang Heru pun menghampiri kami sambil berkata, "Makanya kalau tidak mau diganggu oleh mereka, jangan suka menantang mereka." Kami bertiga pun hanya tertunduk. Singkat cerita, Bang Iwan menyuruh semua anggota yang hadir di sana untuk masuk. Dan kemudian Bang Iwan menceritakan semua hal yang terjadi tentang masalah teror yang kami alami. Dan dengan bantuan Bang Heru, kami akan melakukan proses mediumisasi, yaitu proses memasukkan makhluk gaib kepada tubuh manusia. Tujuannya untuk mencari tahu alasan kenapa mereka terus-terusan meneror kami bertiga. Pada saat itu, jumlah orang yang ada di base camp ada 10 orang, termasuk saya. Singkat cerita, Bang Heru memulai ritual proses mediumisasinya dengan salah satu anggota sebagai tempat mediumisasinya. Namanya Raka. Tak lama berselang setelah Bang Heru melakukan ritual, Raka mendadak mengamuk dan berteriak tidak karuan. Lalu anggota yang lain pun memanggangi tubuhnya. Kemudian Bang Heru pun mengajukan beberapa pertanyaan. "Dengan siapa ini?" tanya Bang Heru. Saya Ki Atmaja. Jawab makhluk itu. "Dari mana kamu berasal?" tanya lagi Bang Heru. Saya dari Gunung Salak. Jawab sosok itu. "Kenapa kalian meneror 3 orang ini?" Bang Heru bertanya sambil menunjuk ke arah kami bertiga. Kemudian makhluk itu melihat ke arah kami bertiga, lalu berkata, Mereka akan saya bawa ke sana dan akan saya jadikan budak di alam saya. "Memangnya apa salah mereka?" tanya Bang Heru. Dengan mata yang melotot, makhluk itu berkata, Mereka sudah berperilaku tidak sopan di tempat saya, dan mereka menantang semua makhluk yang ada di sana. Sekarang, semua penghuni di sana marah kepada mereka, dan saya ditugaskan untuk membawa mereka. Sambil tertawa, makhluk itu pun langsung pergi dari tubuh Raka. Seketika Raka langsung pingsan. Singkat cerita, kami bertiga diajak bicara oleh Bang Iwan dan Bang Heru. Mereka menyarankan agar kami menginap di base camp sambil menunggu info, karena Bang Heru akan mencoba meminta pertolongan kepada gurunya agar masalah yang kami hadapi cepat selesai. Kami pun akhirnya menginap di base camp
Dan teman-teman anggota komunitas pun sama, mereka juga ikut menginap di base camp. Pada saat itu, kami tidur bersama di tengah-tengah aula. Singkat cerita, pada saat kami tidur, waktu itu jam 1 malam. Kondisi ruangan gelap. Karena memang lampu dimatikan dan hanya lampu luar yang menyala. Pada saat itu, saya mendengar suara ketukan pintu dan itu terdengar sangat keras. Namun anehnya, yang mendengar suara itu hanya saya, Ilham, dan Seto. Karena saat itu hanya kami bertiga yang bangun. Ketika saya lihat sekeliling, sontak saya kaget. Saya melihat pocong berdiri di pojokan dan ada sosok kuntilanak yang sedang duduk di atas meja. Dan di sebelah kanan saya melihat sosok hitam. Tingginya 2 meter dan mempunyai badan yang besar. Matanya melotot dengan tatapan mata yang warna merah. Giginya pun bertaring. Dan pada saat itu, ruangan aula seperti dikelilingi oleh banyak makhluk. Dalam kondisi seperti itu, kami sangat ketakutan. Kami mencoba membangunkan yang lain, tapi anehnya mereka tidak bisa dibangunkan. Pada saat itu, Raka mendadak berdiri sambil menunduk, dan matanya pun masih tertutup. Sontak, kami bertiga pun melihat ke arah Raka. Entah kenapa, dia langsung tertawa. Dan saat kami perhatikan, suara tertawanya seperti suara kakek-kakek. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya yang terheran-heran langsung memanggil Raka. Raka, kamu kenapa? Raka langsung melihat ke arah saya sambil melotot. Kemudian dia mengangkat tangannya sambil menunjuk ke arah kami bertiga. Saat itu dia berkata, Kalian harus ikut bersama kami. Entah kenapa setelah Raka berkata seperti itu, kami bertiga terjatuh dan langsung terseret ke arah pintu. Sontak kami bertiga pun berteriak tidak karuan. Di saat seperti itu, Seto langsung membaca ayat suci Al-Quran. Entah kenapa kami yang tadinya kakinya ditarik mendadak terlepas dan Raka langsung terjatuh. Kemudian saat saya melihat sekeliling ruangan, makhluk-makhluk gaib yang tadi menampakkan mendadak menghilang. Kami yang panik langsung bangun dan berlari menjauh dari pintu. Kemudian saya mencoba membangunkan Bang Iwan. Saat itu Bang Iwan akhirnya terbangun. Lalu kami bertiga pun menceritakan hal aneh yang kami alami tadi. Bang Iwan lantas mengajak kami untuk mengobrol, dan kami diusahakan tidak tidur agar menjaga dari teror lagi. Kami pun akhirnya mengobrol sampai terdengar suara azan subuh. Lalu Bang Iwan membangunkan anggota yang lainnya untuk sholat subuh berjamaah. Namun ketika Raka dibangunkan,
Dia merasa aneh. Kenapa kepalanya sakit, seperti terbentur sesuatu. Kami bertiga pun saling menatap dan saling tersenyum. Singkat cerita, waktu itu kira-kira jam 8 pagi. Sebagian anggota sudah pulang. Hanya tinggal saya, Ilham, Seto, Bang Iwan, dan Randy yang masih sedang asik ngobrol menceritakan pengalaman naik gunung. Di saat kami sedang mengobrol, Bang Heru pun datang. Kami lalu menceritakan pengalaman yang kami alami tadi malam. Kemudian, Bang Heru menganjurkan agar kami kembali ke Gunung Salak dan menemui seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kami. Karena, kata Bang Heru, yang kami hadapi itu bukan sekedar penghuni Gunung Salak, tapi semua penghuni Gunung Salak. Singkat cerita, akhirnya kami pun pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan semuanya. Karena pada hari itu juga kami akan berangkat langsung ke Gunung Salak. Pada saat itu, yang akan pergi ke Gunung Salak, saya, Seto, Ilham, Bang Iwan, Bang Heru, dan Randy. Singkat cerita, akhirnya kami pun berangkat menuju Gunung Salak. Pada saat itu, kami tiba di base camp Pasir Rengit. Waktu itu, jam menunjukkan jam 5 sore. Kami lalu singgah di sebuah warung. Kemudian, Bang Heru menanyakan alamat seseorang ke pemilik warung itu. Seakan-akan tidak asing lagi dengan alamat yang dicari oleh Bang Heru, si pemilik warung lalu menyuruh kami untuk menunggu, karena kami akan diantar oleh seseorang menuju rumah yang akan kami cari. Hampir 1 jam kami menunggu. Akhirnya datanglah seseorang yang akan mengantar kami ke alamat yang kami cari. Namanya Pak Asep. Dia yang akan mengantar kami ke alamat yang kami cari. Setelah melaksanakan sholat maghrib, kami pun langsung berangkat. Pak Asep bilang kalau kita akan pergi ke alamat itu dengan jalan kaki, karena kami akan melewati jalan pintas. Kata dia, bisa saja kita pergi ke alamat itu dengan kendaraan, tapi justru akan memakan waktu yang lebih lama. Waktu itu kami melewati jalan setapak. Di sebelah kanan dan kiri kami banyak pepohonan lebat yang tingginya kurang lebih 2 meter. Dan di belakangnya saya perhatikan seperti hutan dengan pohon-pohon yang tinggi. Jalan itu hanya bisa dilalui oleh 1 orang. Jadi kami berjalan berurutan. Dan karena kondisi sudah gelap dan di sepanjang jalan tidak ada lampu, kami hanya berbekal senter dan headlamp. Di tengah-tengah perjalanan, Pak Asep memberhentikan kami. Lalu dia berkata, "Ingat, kalau kalian melihat hal aneh, jangan hiraukan. Terus saja jalan." Kami yang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Asep hanya mengangguk dan mengiyakan. Setelah itu, kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Posisi saat itu, Pak Asep berada di depan, kemudian Bang Heru, Ilham, Seto, Randy, saya, lalu terakhir Bang Iwan. Di tengah perjalanan, saya melihat ke arah depan. Pada saat itu, saya melihat Seto yang tadinya melihat ke arah kiri, langsung memalingkan wajahnya ke arah kanan. Karena penasaran, saya pun melihat ke arah kiri, dan seketika saya kaget. Karena saat itu saya melihat sosok pocong berdiri di batang pohon. Pada saat itu, saya berjalan sambil menundukkan kepala.
Namun, ketika saya berjalan, saya seperti mendapatkan sebuah bisikan. Bisikan itu saya perhatikan ada dari arah kiri. Karena penasaran, saya melihat ke arah kiri. Dan saat itu juga saya melihat sosok kuntilanak sedang duduk di batang pohon. Saya yang ketakutan kembali menundukkan kepala. Tak jauh dari sana, saya kembali melihat sosok pocong di sebelah kiri. Namun, pada saat itu jaraknya sangat dekat. Dia berada persis di pinggir jalan yang kami lewati. Jadi, ketika saya melewati pocong itu, jarak saya dan pocong itu paling hanya 1 jengkal. Dan ketika saya melintasi pocong itu, saya melihat wajah pocong itu hitam dan matanya pun tidak kelihatan. Bang Iwan yang melihat saya ketakutan, dia langsung menepuk pundak saya. Lalu dia berbisik, "Jangan dilihatin, jalan aja terus." Dan di saat itu juga saya mendengar suara tertawa wanita. Suara itu terdengar di sebelah kanan. Saya yang ketakutan hanya berjalan menunduk dan tidak berani melihat ke arah kiri dan kanan. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang sangat menyeramkan, akhirnya kami pun tiba di sebuah desa. Kemudian kami menuju sebuah rumah. Rumah itu saya perhatikan cukup besar dan dikelilingi pagar besi. Setelah itu, Pak Asep berteriak mengucapkan salam dari balik pagar. Tak lama, ada seorang bapak-bapak yang membukakan pintu. Saya perhatikan bapak-bapak itu berumur kisaran 50 tahun. Dia mempunyai kumis dan jenggot yang sangat tebal. Setelah itu, si bapak itu menghampiri kami. Kemudian, Pak Asep pun menceritakan maksud tujuan kami. Setelah selesai menceritakan tujuan kami dipersilahkan masuk. Nah, ketika kami mau masuk, si bapak-bapak ini mendadak berteriak sambil berkata, "Mereka tahu saya, kalian pergi dari sini." Sontak kami pun terheran-heran. Kepada siapa si bapak-bapak itu menyuruh pergi? Lalu si bapak-bapak itu menjelaskan, ternyata ketika kami datang, di belakang kami itu banyak makhluk gaib yang mengikuti kami dari belakang. Kami pun langsung kaget. Singkat cerita, kami pun dipersilahkan duduk. Kemudian si bapak-bapak itu memperkenalkan diri. Namanya Pak Surya. Akhirnya kami pun mengobrol di sana dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang kami alami dan kejadian-kejadian aneh yang kami alami kemarin-kemarin. Di tengah perbincangan kami, Pak Asep meminta izin untuk kembali pulang. Kami pun langsung mengucapkan terima kasih karena Pak Asep mau mengantarkan kami ke alamat yang kami cari. Tak lupa, Bang Heru pun menyelipkan uang ke sakunya Pak Asep sebagai tanda terima kasih. Setelah kami menceritakan semuanya, Pak Surya menyuruh kami untuk menunggu. Kemudian dia langsung beranjak pergi dan masuk ke sebuah kamar. Di saat kami sedang menunggu, saya memperhatikan sekeliling ruangan Pak Surya.
Di sana banyak dipenuhi oleh barang-barang antik seperti keris, tombak, dan lukisan-lukisan yang menurut saya menyeramkan. Singkat cerita, Pak Surya pun kembali datang dengan membawa sebuah nampan yang berisikan bunga, kelapa, dan sebuah arang dalam wadah. Kami pun lantas diajak Pak Surya pergi ke suatu tempat yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Ketika kami sampai di tempat itu, saya perhatikan tempat itu seperti sebuah lapangan kecil dikelilingi oleh pohon. Pak Surya lalu menyuruh kami untuk duduk. Di hadapan kami, saya lihat ada 2 pohon besar. Pada saat itu, Pak Surya duduk di depan kami dengan nampan yang berisikan sesajen di depannya. Dan kami pun duduk berjajar di belakang Pak Surya. Tak lama setelah itu, Pak Surya pun berbalik ke arah kami. Dia mengingatkan kami kalau nanti kami melihat sesuatu yang aneh, jangan panik ataupun kabur. Tetap saja duduk. Pak Surya mengingatkan, bila kami sampai kabur, resikonya kami akan celaka. Setelah mengingatkan kami, Pak Surya pun kembali menghadap ke arah 2 pohon, dan tak lama saya mendengar seperti bacaan mantra dari mulut Pak Surya. Kalimat itu terdengar seperti bahasa Jawa, namun Jawa kuno. Di saat Pak Surya mengucapkan kalimat-kalimat itu, seketika angin datang. Kami pun sontak kaget dan panik. Namun, karena kami ingat apa pesan yang dikatakan oleh Pak Surya, kami pun akhirnya tetap duduk. Saya yang panik saat itu, berusaha untuk bertahan untuk tetap duduk. Namun saya perhatikan sekeliling. Ternyata kami sudah dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib. Dan ketika saya melihat ke arah Pak Surya, saya kaget. Karena di hadapan Pak Surya, saya melihat sosok tinggi besar berwarna hitam. Dan ketika saya mendongak ke atas untuk melihat wajah sosok itu, sontak saya pun langsung ketakutan. Sosok itu mempunyai tanduk dengan mata berwarna merah menyala. Ketika saya melihat teman-teman saya yang lain, ternyata mereka juga melihat sosok itu, dan sontak kami pun ketakutan. Saya dan yang lain hampir mau lari karena ketakutan, tapi Pak Surya mengingatkan kami agar tetap duduk dan diam. Dengan tubuh yang gemetaran, kami pun akhirnya menahan rasa takut itu. Pada saat itu, saya perhatikan Pak Surya, dan saya lihat Pak Surya seperti sedang meminta maaf kepada makhluk itu. Lalu terdengar sebuah percakapan antara Pak Surya dengan makhluk itu. Namun, saya kurang begitu jelas mendengar kata-kata Pak Surya. Yang saya dengar hanya suara makhluk itu, karena memang suara makhluk itu terdengar keras dan menggema. Pada saat itu, kata-kata yang terdengar oleh saya dari makhluk itu, dia mengatakan, "Ada apa kamu memanggil saya?" "Tidak, saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Karena mereka sudah lancang di tempat saya. Saya akan menjadikan mereka budak-budak saya. Saya bisa saja memaafkan mereka, tapi saya meminta syarat sebagai gantinya." "Baik, saya akan tunggu.
Kalau kamu ingkar, saya akan membawa mereka ke alam saya. Setelah dia berkata seperti itu, saya lihat sosok itu langsung menghilang. Tak lama setelah itu, Pak Surya langsung berdiri dan menghampiri kami. Intinya, makhluk itu akan melepaskan kami dan tidak akan pernah meneror kami lagi, asalkan kami memberikan tumbal sebagai gantinya. Dan tumbal yang diminta makhluk itu darah 3 ekor ayam dan harus diberikan pada malam itu juga. Pak Surya menyuruh kami untuk menunggu karena dia akan pulang untuk mengambil ayam untuk persembahan. Saya dan yang lainnya yang ketakutan, tidak ada yang berani menunggu dan memutuskan untuk ikut dengan Pak Surya. Singkat cerita, kami kembali datang ke tempat itu. Kemudian Pak Surya langsung menyembelih 3 ekor ayam dan darahnya ditampung dalam sebuah mangkok. Lalu mangkok itu Pak Surya simpan di nampan tempat sesajen yang tadi dia bawa. Setelah itu Pak Surya kembali menyuruh kami untuk duduk dan dia langsung kembali membaca mantra. Tak lama angin kencang kembali datang dan makhluk itu kembali muncul di hadapan Pak Surya. Kemudian Pak Surya mengatakan sesuatu pada makhluk itu. Namun saya tidak mendengar jelas perkataan Pak Surya karena terhalang suara angin. Yang terdengar saat itu hanya suara makhluk itu. Dan saya dengar dia berkata, Saya akan melepaskan mereka, tapi kamu ingatkan mereka untuk selalu menjaga tata krama di tempat saya. seketika makhluk itu pun hilang. Singkat cerita, saya dan yang lainnya kembali pulang ke rumah Pak Surya. Waktu itu menunjukkan jam 2 malam. Pak Surya menyarankan agar kami menginap di rumah Pak Surya karena besok saya, Ilham, dan Seto mau dimandikan dulu. Akhirnya saya dan yang lainnya sepakat untuk menginap di rumah Pak Surya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saya, Ilham, Seto lantas dimandikan oleh Pak Surya. Katanya sih tujuannya untuk membersihkan. Dan waktu itu saya dimandikan menggunakan air yang ditaburi dengan bunga-bunga. Setelah dimandikan, akhirnya kami bersiap untuk pulang. Dan sebelum pulang, Bang Hero mengajak kami untuk patungan buat ngasih ke Pak Surya. Dan waktu itu jumlah uang yang terkumpul sebanyak 1,5 juta. Dan kami pun memberikan ke Pak Surya sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, akhirnya kami pun pulang. Beberapa hari setelah itu, saya, Ilham, dan Seto tidak pernah lagi mengalami teror. Dan cerita saya pun selesai. Mitra pendengar, itulah kisah nyata yang dibagikan oleh sahabat kita Doni. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Tonton terus video-video kami dan jangan lupa dukung terus kami agar kami semangat dalam berkarya. Agar kami semangat dalam berkarya dan mengajak kalian melakukan perjalanan wisata horor lewat kisah-kisah nyata. Saya, Bang Saman, izin pamit.
Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam merinding.